Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita kemudahan untuk kembali berkumpul di majelis ini. Sama-sama kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab wujubil Islam, bab wajibnya Islam. Hari ini kita masuk ke dalil yang kelima. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Kila mayyaba. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapa yang enggan masuk surga? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat durhaka kepadaku maka ia enggan untuk masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini kita akan mendapatkan beberapa faedah, di antaranya wa hadza fihi al-hathu 'ala ad-dukhul fil Islam. Hadis ini memotivasi, ada dorongan untuk masuk ke dalam agama Islam. Alladzi yuridul jannah yadkhul fil Islam. Orang yang ingin masuk surga maka hendaklah ia masuk Islam. Walladzi la yuridul jannata la yadkhulu fil Islam. Dan orang yang tidak ingin masuk surga maka ia tidak masuk Islam. Dan untuk bisa meraih nikmat Allah Ta'ala di surganya kelak itu tentunya kita mesti mengetahui jalan dan caranya. Dan jalan dan caranya itu adalah dengan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya di sini sebutkan man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah SAW, maka ia akan masuk surga. Dan disebutkan ada yang enggan, itu menunjukkan bahwa keengganannya itu adalah
sebab keengganannya untuk taat kepada Rasul SAW itu adalah sebab ia terhalang dari masuk ke dalam surga. Dan masuk ke surga itu, ya sebagaimana sudah kita singgung sebelumnya, ada yang awalian, awalian itu langsung, ya, ia langsung masuk surga. Ada yang juga masuknya belakangan, artinya ya, ia masuk dulu ke neraka dan ia dibersihkan dari dosa-dosanya, sekadar dengan dosa yang mesti ia pertanggungjawabkan, lalu kemudian ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mendapatkan janji ini, janji untuk masuk surga, ia diperkuat dengan banyak sekali nas berkaitan tentang kondisi dan nikmat surga. Jadi sebenarnya orang yang sudah mengenal dan tahu minimal tentang gambarannya, nggak ada yang tahu tentang hakikatnya. Karena surga itu, dan tulibadiyas salihin, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang salih mala ainun ra'at, apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Artinya sebagaimanapun kita bayangkan, itu belum pernah ada yang melihatnya. Wala udunun sami'at, tidak pernah juga terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Puncak kenikmatannya. Ya. Sehingga ketika seseorang dikenalkan dengan gambarannya, ya, melalui nas-nasnya, bagaimana kondisi di surga itu, ya, lalu derajatnya, bagaimana bidadarinya, gitu. Karena Ikhwan semua bidadarinya, gitu. Itu digambarkan. Untuk apa? Untuk memberikan semangat agar ingin masuk surga, gitu. Ya, biasanya kan gitu. Udah diiming-imingi, ya pasti pengen, gitu. Yang sudah diiming-imingi nggak mempan, nah berarti gimana lagi? Padahal udah dijelaskan ini bagaimana nikmatnya. Dibandingkan dengan tempat lainnya, yaitu di neraka. Kalau disuruh pilih, nggak ada yang secara sadar milih neraka, nggak ada. Tapi karena tadi sebabnya itu adalah dengan taat kepada Nabi. Nah, sebagian orang beranggapan, ya, bahwa taat kepada Nabi, ya, itu bukan satu-satunya kunci untuk masuk surga. Sampai-sampai mereka meremehkan hal ini. Terjatuh ke dalam perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Maka sekadar itu pula artinya ia enggan. Ya, keengganannya itu diukur. Ya, kalau nggak taat berarti enggan, gitu. Itu aja lah ngukurnya. Makanya dengan tegas disebutkan, ya, ingin masuk surga taat. Kalau nggak taat berarti nggak mau masuk surga, gitu. Ya, ini tegas disebutkan demikian. Namun, ya, Syekh Shalih Fauzan juga di sini menyebutkan wa ma'lumun anna alladhi yatamassaku bil Islam. Bagaimana yang kita ketahui, meskipun orang itu sudah memeluk agama Islam, ya, yalqa adan wa masyaqqatan, ia akan menghadapi banyak rintangan dan juga banyak cobaan. Bukan berarti orang yang sudah memeluk agama Islam ia bebas dari ujian, bukan. Banyak ujiannya, ya. Namun yang paling penting adalah alaihi ayyasbir. Ia mesti bersabar. Bersabar karena hadiahnya surga. Jaminannya surga. Sabar. Biarpun diganggu oleh orang lain, gitu ya. Ya, diboikot misalnya. Kalau di zaman Rasulullah SAW sampai diboikot, sampai disiksa, gitu ya. Di zaman sekarang relatif lebih aman menjalankan agama ini. Tapi kenapa masih ada yang justru berat, gitu. Ya, beratnya kalau sekarang zamannya gak enakan. Kalau dulu itu
berani mempertahankan agamanya meskipun harus disiksa. Sekarang diancam nggak ditemenin juga goyah, nggak seru sana main sama si fulan makanya sekarang nggak seseru dahulu gitu. Sekarang udah beda ya, kita bersabar karena inilah jalan menuju nikmat yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan huffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Wa huffatin naru bisyahawat. Sementara neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang ya sesuai dengan syahwat. Makanya berat menjalankan agama itu tentu. Ya, sering disampaikan bagaimana beratnya kita menahan kantuk untuk bangun di pagi hari melaksanakan salat subuh, berat. Ya. Menyempatkan waktu untuk salat berjamaah di tengah-tengah kesibukan di siang hari, berat. Tapi kalau yang enak-enak, yang sesuai dengan syahwat, biasanya ujungnya ya ke sana, ke neraka. Jika ia memperturutkan hawa nafsunya, tidak membimbing hawanya itu di jalan yang benar. Ya. Oleh karenanya kita mesti menyadari hal ini. Jadi meskipun sudah memeluk tadi disebutkan bahwa diantara syarat masuk surga itu adalah masuk Islam. Karena diantara makna Islam adalah ketundukan terhadap syariat Allah Ta'ala. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita taat kepada Nabi. Sehingga man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, ia akan masuk surga. Gitu ya. Nah ini menyimpulkan bahwa memberikan kesimpulan tentang wajibnya kita Islam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku maka sungguh ia taat kepada Allah. Dan taat kepada Rasul itu mutlak. Taat kepada Rasul itu mutlak. Tidak apa? Tidak disebutkan kalau benar ikuti, kalau tidak tinggalkan. Tidak. Kalau Rasul ikuti. Wa ma atakum rasul fakhudhuh. Apa saja yang dibawa oleh Rasul ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Enggak ada pilih-pilih, enggak. Ya. Kalau selain Rasul, nah itu dilihat dulu apakah sesuai dengan Al-Quran, dengan Sunnah atau tidak. Kalau sesuai, kita ikut. Karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, jangan ditaati. Kalau Rasul ya, beliau Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang beliau sampaikan, ya, ia tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Melainkan, itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik. Kemudian, ya, mu'allif melanjutkan dalil yang ke-6, wa fis sahih, dan dalam as-sahih, maksud di sini sahih Al-Bukhari, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ila Allah thalathatun. Manusia yang paling dimurkai Allah taala itu ada 3. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang ilhad, ya, melanggar di tanah haram. Di tanah haram itu ya di Mekah, di Madinah. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, dan orang-orang yang mencari-cari jalan jahiliyah di dalam Islam. Udah masuk Islam tapi malah cari jalan jahiliyah. Ini yang jadi syahid. Wa muttalibu dami mri'in bi ghairi haqqin li yuhri qadamahu. Dan orang yang
memburu darah seseorang tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan, liyuhri qadamahu, untuk menumpahkan darah. Cari-cari kesalahan untuk menumpahkan darah. Ini 3 orang yang paling Allah Ta'ala murkai. Pada di sini kita mendapatkan beberapa faidah. Yang pertama, ada penetapan sifat al-bughdu, yang murka. Jadi Allah juga murka. Tapi murkanya Allah jangan dibayangkan seperti murkanya makhluk. Sifat Allah ini adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang berupa perbuatan. Allah Ta'ala berhak melakukan apapun yang Ia kehendaki. Tapi tidak mungkin perbuatannya itu kosong dari hikmah, tidak mungkin. Makanya murkanya Allah Ta'ala itu kepada keburukan dan pelakunya. Sebagaimana cintanya Allah Ta'ala itu kepada kebaikan dan pelakunya. Jadi sifat murkanya itu berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Lalu juga disebutkan di sini salasah 3. Nah, ini diantara kesimpulan yang bisa kita ambil dari banyak nas, bahwa terkadang penyebutan angka itu tidak membatasi. Jadi bukan membatasi jumlah. Jadi hanya pada 3 perkara ini saja Allah Ta'ala murka, enggak. Tapi pada perkara lain pun juga sama. Kenapa yang disebutkan 3 di sini dalam konteks ini? Berarti di sini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan pada hadis tersebut adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Termasuk ada juga disebutkannya syirku juga sama, Allah Ta'ala murka kepada syirik. Tapi ini dalam konteks satu hadis ini adalah menunjukkan bahwa masing-masing dari perbuatan ini termasuk dosa besar yang Allah Ta'ala murkai. Kita bahas satu persatu. Mulhid fil haram. Tanah haram itu sama, adalah tanah yang dimuliakan, bukan tanah yang haram Tanah haram. Tanah haram itu tanah yang dimuliakan. Dan yang Mekah itu dimuliakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Madinah dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua tempat tersebut adalah tanah haram. Lalu apa yang dimaksud dengan ilhad? Mulhid itu pelakunya. Ilhad adalah menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Sehingga ketika seorang berada di tanah haram, ada perkara-perkara yang tidak boleh ia lakukan. Dan ketika ia melanggar batasan-batasan tersebut, ia dimurkai oleh Allah Ta'ala karena keharaman, kemuliaan tanah tersebut. Dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa konteks, ilhad itu banyak terjemahnya, banyak pemahamannya, sehingga para ulama menafsirkan di antara makna ilhad itu adalah syirik, kufur, disebutkan secara terperinci, syirik, kufur, menyimpang dari jalan kebenaran, membunuh, itu cuma termasuk ilhad. Melakukan dosa besar dan maksiat itu pun ilhad. Melakukan bid'ah itu pun ilhad. Jika disebut satuan-satuan ini, artinya ini adalah praktek rincinya. Sehingga orang yang membunuh di tanah haram, ia dimurkai Allah Ta'ala. Orang yang melakukan bid'ah di tanah haram, bukan berarti di luar tanah haram boleh, tapi lebih dimurkai kan tadi, lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya yang paling tepat ilhad itu dimaknai umum saja, tidak masing-masing seperti itu. Jadi pokoknya ilhad adalah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun bentuknya. Dan tidak taat kepada Allah Ta'ala itu
di luar tanah haram pun dilarang. Tapi ketika dilakukan di tanah haram, maka itu lebih berat gitu baginya. Sama seperti bulan haram ya, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Seperti sekarang ya, bulan Rajab. Ya, ibadah di dalamnya itu dilipat ganda. Termasuk juga ya, sebagian ulama mengatakan ya keburukan, maksiat di dalamnya pun demikian. Hati-hati ya bermaksiat di bulan haram. Bukan berarti bermaksiat di luar bulan haram itu dibolehkan, tidak. Tapi karena kehormatan bulan ini, ia lebih berat gitu. Lebih berat konsekuensi. Baik. Kemudian yang jadi poin pendukung pada bab ini adalah golongan yang kedua, mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari-cari jalan jahiliyah di dalam Islam. Ia sudah memeluk agama Islam, tapi malah mengikuti sunnah jahiliyah. Ya. Ini dimurkai, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sunnah, ya sunnah. Kenapa sunnah dikaitkannya kepada jahiliyah? Ya, sunnah Nabi, sunnah sahabat. Gitu. Ini sunnah jahiliyah. Nah, ini berarti sunnahnya dari sisi makna, secara bahasa. Sunnah secara bahasa itu adalah jalan, kebiasaan, metode sunnah. Jalan-jalan jahiliyah, metode yang dilakukan jahiliyah, kebiasaan jahiliyah, itu maksudnya. Ya, karena setiap jalan yang menyelisihi petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan sebagai sunnah jahiliyah. Ya, kebalikan dari sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu adalah sunnah jahiliyah. Sunnah jahiliyah. Nah, sunnah jahiliyah itu bisa berupa akidah, ya, ibadah, muamalah, kebiasaan masyarakat, gitu. Itu sunnah-sunnah jahiliyah. Ya. Sementara di dalam Islam tidak ada sunnah yang lain ya, yang berlaku kecuali sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat, ya. Sunnah para khulafaur rasyidin. Ya. Dalam nas disebutkan seperti itu. Ya. Dan jahiliyah itu dinisbatkan kepada kata al-jahlu. Al-jahlu itu kebodohan. Maksud al-jahiliyah adalah kebodohan terhadap syariat. Ya, orang-orang jahiliyah itu kenapa disebut jahiliyah? Mereka tidak tahu tentang syariat. Oleh karenanya kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala mengutip penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan sunnatul jahiliyah yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyadatin. Yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah itu mencakup setiap jahiliyah, baik secara mutlak maupun muqayyad. Mutlak itu secara umum, muqayyad itu yang tertentu. Ai fi syakhsin duna syakhsin, atau yang menimpa sebagian orang dan tidak menimpa sebagian lain. Kitabiyatin, baik ia adalah termasuk ahlul kitab, wasaniyatin atau penyembah berhala, au ghairihima atau yang selain keduanya, min kulli mukhalifin lima jaa bihil mursalun, dari setiap orang yang menyelisihi ajaran yang dibawa oleh para rasul. Oleh karenanya jahiliyah di sini, sunnah jahiliyah bisa maknanya mutlak, pokoknya jahiliyah seluruhnya. Bisa maknanya muqayyad. Dan yang disebut mutlak itu, apa jahiliyah yang mutlak? Adalah masa fatrah sebelum diutusnya Rasul. Ya, itu jahiliyah. Karena mereka tidak ada Rasul di tengah-tengah mereka, tidak ada pula kitab. Maka ini masa fatrah. Sedangkan
jahiliyah yang muqayyad itu dibatasi dengan waktu, ya, dibatasi dengan tempat misalnya, atau dibatasi dengan orang-orang tertentu. Itu muqayyad. Jadi jahiliyah itu terkadang juga kalau yang bukan mutlak ya. Kalau mutlak itu sudah tidak ada sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, ya, itu adalah masa fatrah jahiliyah, karena tidak ada Rasul, tidak ada kitab. Nah, setelah diutus Rasul, nggak ada lagi istilah jahiliyah, nggak ada. Yang ada jahiliyah muqayyadah, ya, yang ia tertentu pada waktu tertentu, sebagian orang, tidak pada sebagian yang lain, gitu. Atau sebagiannya jahiliyah, sebagiannya tidak. Makanya terkumpul pada bisa saja seorang muslim itu di dalam dirinya ada Islam, ada keimanan, tapi di sisi lain ada kekufuran, meskipun kufurnya masih kufur asghar. Nah, ketika ia jatuh ke dalam kekufuran yang asghar ini, artinya ia dalam kondisi jahal, bodoh. Ketika seorang itu taat, tapi di masa yang lain maksiat, saat maksiat ia sedang kondisi jahal. Tapi nggak bisa kita generalisir jahiliyah kamu mah, nggak bisa, karena sudah secara mutlak jahiliyahnya sudah tidak ada. Jadi bisa saja ia bercampur padanya Islam dan maksiat, ya, iman dan bid'ah, gitu. Terkadang seperti itu. Maka maksiat dan bid'ah yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, itu termasuk sunnah jahiliyah. Ya. Apa maksud dari poin ini? Mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Ini mengandung dorongan untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Ya. Berusaha untuk mendekati kebenaran semaksimal yang kita mampu, gitu. Usaha dulu, gitu. Jangan bilang nggak mampu, gitu. Usahakan semaksimal yang kita mampu. Nah, ini adalah tuntunan syariat. Ya. Bukan meninggalkan sunnah, meninggalkan petunjuk dengan alasan tadi tidak mampu, ya, terus tidak sesuai dengan kebiasaan, masih berat, ya, terus nggak enakan, gitu. Padahal itu semua menyelisihi tadi. Dan diantara contoh yang disebutkan dalam nas yang termasuk sunnah jahiliyah adalah, diantara contohnya, ya, bangga terhadap leluhur atau mencela keturunan, gitu. Atau kemudian fanatik golongan, itu kebiasaan jahiliyah. Kalau Islam masih suka fanatik golongan, nah itu ikut kebiasaan, gitu. Atau taklid yang tercela, ini pun termasuk sunnah jahiliyah, dan itu, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat Islam adalah ia masuk ke dalam Islam, istiqomah di atasnya, lalu ia berusaha untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian poin yang ketiga yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah wa mutalibu dami mri'in bi ghairi haqqin li yuhrid qadamahu. Orang yang menumpahkan darah tanpa hak. Padahal, ya, membunuh ini adalah termasuk dosa besar, termasuk perkara yang
larang ya, tanpa hak. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 33, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan janganlah kalian membunuh orang-orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Ya. Dan kafir dari 4 jenisnya pun hanya satu yang boleh dibunuh kan. Ya, ada kafir harbi, kafir dhimmi, ada kafir musta'man, kafir mu'ahad. Yang 3 itu tidak boleh dibunuh. Baru kafir harbi saja yang boleh diperangi. Karena ia memerangi Islam. Boleh dibunuh. Tetapi kalau kafir yang mu'ahad, ada perjanjian dengan ya, umat Islam, dengan pemimpin kaum muslimin, sehingga terjaga darahnya, tidak boleh diganggu. Musta'man, ada yang jamin keamanannya. Begitu pula yang dhimmi itu yang membayar upeti kepada pemerintah sehingga ia aman tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, tidak boleh diganggu, tidak boleh dizalimi. Yang boleh diperangi itu hanya kafir harbi. Oleh karenanya, apalagi membunuh sesama muslim, mencelaknya juga kefasikan, ya. Mencelaknya saja termasuk kefasikan. Sabul muslimi fiskun wa qitaluhu kufrun. Ya, mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya itu adalah kekufuran. Oleh karenanya di antara larangan Nabi SAW untuk membunuh, termasuk di antaranya membunuh orang kafir yang mu'ahad. Di antaranya Nabi SAW bersabda, man qatala nafsan mu'ahadan. Dan siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintahan muslim, lam yarih raihatal jannah, maka ia tidak akan mencium bau surga. Menciumnya juga tidak. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. 40 tahun perjalanan untuk istirahat, ya, berjalan 40 tahun. Ya, istirahat mah caket mereka 40 tahun. Ini mah berjalan selama 40 tahun, kebayang jauhnya. Nah, sejauh itu bau wangi surga itu tercium. Nah, berarti lebih jauh lagi dia orang yang membunuh tanpa hak. Ya, kemudian muallif melanjutkan wa fis sahih an Hudzaifah, dan disebutkan dalam as-sahih, maksud di sini adalah sahih Bukhari, dari Hudzaifah radhiyallahu an qala, ia berkata, ya ma'syarul qurra, wahai orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, dulu istilah qurra itu ya maknanya adalah orang-orang yang hafal, bukan hanya baca, hafal, paham. Ya, dulu qurra. Kalau sekarang qori ya, berarti yang baca. Tapi wallahu a'lam apakah paham atau tidak. Ya. Kalau dulu istilah qurra dalam nas-nas hadis seperti ini, itu adalah orang-orang yang mempelajari, mendalami dan juga memahami Al-Qur'an. Ya, istaqimu. Istiqomahlah kalian untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya, memahaminya, mengamalkannya. Istiqomahlah. Faqad sabaqtum samqam ba'ida, dan sungguh kalian telah unggul jauh, ya, dan keunggulan yang jauh. Kalau kalian istiqomah, maka kalian akan unggul. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan, jika kalian ya mengambil ke kanan kiri, menyimpang ke arah kanan kiri, oleng ke kanan dan ke kiri, laqad dalaltum dalalan ba'ida, maka sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa an Muhammad bin Waddah, dari Muhammad bin Waddah,
annahu kana yadkhulul masjida. Menurut Muhammad bin Waddah, Hudzaifah itu masuk masjid. Ya, hadis tadi atau asar yang tadi itu terjadi ketika Hudzaifah masuk ke dalam masjid, fayaqifu 'alal hilaq, kemudian berdiri ya di samping halaqah-halaqah Quran, orang-orang yang sedang belajar Al-Quran, tadarus, ya, mentadabburi Al-Quran, belajar ilmu. Fayaqulu, kemudian Hudzaifah itu berkata, perkataannya yang tadi, istaqimu gitu ya. Nah, tujuan dari belajar Al-Quran, sebagaimana kita tahu, itu bukan hanya sekedar membaca. Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca. Meskipun membaca pun termasuk ibadah. Tapi tujuan akhirnya adalah memahami apa yang ia baca, ya, melaksanakannya, mengamalkannya. Ini tujuannya. Ya. Sehingga para ulama mengatakan yang hanya sibuk membaca Al-Quran, menjaga tajwidnya, gitu ya, sifat-sifat hurufnya, tapi lupa untuk merenungkannya, memahami maknanya, atau bahkan mengamalkannya, maka ia belum dimasukkan kepada ahli Al-Quran. Kalau baru belajar bacanya saja, tapi itu pun berpahala, tapi bukan sampai di situ tujuan akhirnya. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, memahami Al-Quran, merenungkannya, itu akan membuahkan keimanan. Adapun jika Al-Quran hanya sekedar dibaca, tanpa dipahami, tanpa tadabbur, tanpa direnungkan, itu bisa dilakukan oleh orang fajir dan munafik. Kalau cuma baca doang, orang yang fajir dan orang munafik pun bisa. Ya. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengingatkan, al-matlub minal Qur'an huwa fahmu ma'anihi wal amalu bihi. Yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran adalah memahami maknanya dan mengamalkan. Fa illam takun hadhihi himmatu hafidhihi lam yakun min ahlil ilmi wad din. Jika hal ini bukan tujuan utama dari seorang penghafal Al-Quran, maka ia tidak akan menjadi ahli ilmu dan ahli agama. Kalau hanya sekedar baca. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahum. Kalau nanti di bulan Ramadan ditanya ya, bagus mana? Baca banyak khatam atau baca dengan tadabbur? Ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, membaca satu ayat dengan memikirkannya dan mencoba memahaminya itu lebih baik daripada ya, min qiraati khatmatin bi ghairi tadabbur, daripada membaca hatam tanpa tadabbur dan tafahum. Dan itu lebih bermanfaat bagi hati, ya. Wa ad'a ila husulil iman, dan juga mampu untuk menghasilkan keimanan, wa dzauqi halawatil Quran, dan menimbulkan lezatnya membaca Al-Quran. Ya, kalau nanti ditanya mana yang lebih bagus, ya bagus ini. Tapi kalau bisa dijamak, alhamdulillah.
adakan waktu khusus untuk membaca agar bisa hatam gitu. Adakan juga sediakan waktu untuk tadabbur. Jadi biar terjamak dua. Kalau harus milih, ya milih yang tadabbur. Ya. Kemudian yang terakhir, ya dalil yang ke-8. Wa an Muhammad bin Waddah tadi ya. Wa qala, ia pun berkata, anba'ana banu Uyainah. Ya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah, an Mujalidin dari Mujalid, an Sya'bi dari Asy-Sya'bi, an Masrukin dari Masruk. Qala Abdullah bin Mas'ud, ya. Berkata Abdullah, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud, laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu. Tidak ada satu tahun kecuali tahun setelahnya lebih buruk dari. Jadi kalau datang tahun selanjutnya itu pasti lebih buruk daripada tahun sebelumnya. La aqulu amun amtaru min amin. Yang aku maksud itu bukan satu tahun sekarang itu lebih banyak curah hujannya daripada tahun yang akan datang, bukan. Wala amun aqsabu min amin, bukan juga maksud saya itu tahun sekarang lebih buruk, lebih subur daripada tahun yang akan datang, bukan. Wala amirun khairun min amirin, bukan pula pemimpin yang sekarang lebih baik daripada yang akan datang, bukan. Lakin dhahabu ulamaikum wa khiyarikum, tapi dengan perginya ulama-ulama kalian dan orang-orang yang terbaik di antara kalian, tsumma yahdutsu aqwamun, kemudian muncullah sekelompok orang yaqisunal umur, yang mereka itu mengkiaskan umur apa? Perkara-perkara dari umur. Umur itu perkara-perkara bi'araihim, dengan pendapat mereka. Jadi mereka menjawab masalah-masalah itu bukan dengan dalil lagi, tapi dengan pikiran mereka. Fayuhdamul islamu wa yansalimu, atau dalam naskah yang lain wa yuslamu, maka Islam pun hancur dan lenyap. Ya. Ini mengingatkan kepada kita tentang kondisi zaman yang semakin buruk. Karena buruknya itu bukan masalah dunia, bukan. Tetapi semakin jauh dari agama. Di antara buktinya adalah tidak perhatian terhadap ilmu. Sehingga ilmu hilang, ketika ilmu hilang, dengan hilangnya para ulama, itu akhirnya menimbulkan kebinasaan di tengah-tengah mereka. Islam pun menjadi rusak ketika ulama meninggal. Ya, ketika ulama meninggal, maka Allah Ta'ala ya cabut ilmu bersamanya. Orang-orang awam tidak bisa lagi bertanya kepada ulama tersebut. Ya, tidak bisa lagi mengambil faidah secara langsung kepada beliau, misalnya gitu ya. Maka sisi ini mengingatkan kepada kita bahwa agama itu ya, dibangun di atas ilmu. Agama itu ilmiah, bukan berdasarkan pemikiran. Sehingga wajibnya kita Islam, itu artinya wajibnya kita rujuk kepada ilmu. Sementara ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul. Apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dan sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu. Ya. Maka dan ulama-ulama inilah yang menyampaikannya kepada kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlu dzikr, ahlu ilmu, ketika kalian tidak mengetahui, jika kalian tidak mengetahui. Dan Allah Ta'ala ya, akan ya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, menjadikan agama ini asing kembali di tengah-tengah
pemeluknya. Rasulullah SAW mengingatkan, badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Agama ini, Islam, datang dalam keadaan asing karena ia datang di tengah-tengah orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir. Ya asing, aneh, nggak biasa. Wa sayaudu kama bada'a, ia pun akan kembali sebagaimana dulu ia datang. Ghariban, asing lagi. Tetapi masalahnya asingnya bukan di tengah-tengah orang kafir dan orang musyrik, tapi di tengah umat Islam sendiri. Ya. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah orang-orang yang terasing. Terasing itu artinya mereka berpegang teguh kepada agama Islam di tengah-tengah gempuran fitnah, gempuran syubhat, gempuran bid'ah. Ia berpegang teguh di atas agama Islam. Inilah wajibnya kita Islam. Wajibnya kita Islam. Dan tentunya untuk menjadi ghuraba pun, ya, untuk menjadi, kita biar bisa jadi tergolong orang-orang yang bahagia, yaitu orang yang terasing, itu bagaimana? Mengasingkan diri saja? Enggak, gitu. Belajar, ya, belajar terhadap tadi ya, agar jangan mengikuti sunnah jahiliyah, tidak bodoh terhadap agama. Ia belajar tentang agama sehingga ia bisa mengamalkannya dan juga berpegang teguh di atasnya. Itulah beberapa penjelasan dari dalil-dalil dan asar yang disebutkan oleh Syekh pada bab wujubil Islam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk kepada bab tafsiril Islam, insyaallah. Aktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.